Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regal Kerampun Mangiwa dengan NIM 241091110026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, kita langsung saja. Yaitu yang pertama adalah anatomi dari respirasi. Jadi anatomi respirasi kita akan membahas yang pertama adalah kavitas nasi. Pada kavitas nasi ini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 bagian kalau kita bagi, yaitu adalah vestibulum nasi, kemudian yang ini merupakan yang di atas atau sepertiga bagian atas itu merupakan area olfaktoria, dan yang di bagian bawah atau 2/3 dari bagian tersebut adalah kavitas nasi propria. Baik, jadi pada bagian kavitas nasi ini terdapat 3 konka, yaitu adalah konka nasalis superior yang ini, kemudian konka nasalis media pada bagian ini, kemudian konka nasalis inferior pada bagian ini. Lalu di antara konka-konka ini terdapat sebuah ruangan atau sebuah celah, yaitu adalah meatus. Nah, di antara dari konka nasalis superior dan juga konka nasalis media terdapat meatus nasi superior pada bagian ini. Kemudian di antara dari konka nasalis media dan juga konka nasalis inferior terdapat meatus nasi medius. Kemudian di antara konka nasalis inferior dan juga palatum durum terdapat meatus nasi inferior. Kemudian pada bagian ini juga dapat kita lihat terdapat 2 sinus yang dapat terlihat, yaitu adalah sinus sphenoidalis dan juga sinus frontalis. Kemudian perbatasan di antara nasofarinx dan juga kavitas nasi itu disebut dengan koana. Baik. Kemudian kita akan lihat di sini bahwa terdapat pembuluh-pembuluh darah yang ada pada kavitas nasi. Di sini terdapat arteri sphenopalatina, arteri ethmoidalis posterior dan juga arteri ethmoidalis anterior. Dapat kita lihat di sini bahwa pada bagian ini terdapat suatu perkumpulan pembuluh darah yang dinamakan dengan plexus Kieselba. Pada plexus Kieselba ini merupakan tempat atau asal apabila dia mengalami suatu apabila pembuluh darah pada plexus Kieselba ini mengalami pecah, dia akan menghasilkan darah yang keluar dari hidung atau yang biasa kita kenal dengan nama mimisan atau yang memiliki nama klinis, yaitu adalah epitaksis. Kemudian kita lanjut, yaitu adalah ke pharynx. Pharynx sendiri dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu adalah nasopharynx, oropharynx, dan juga laryngopharynx. Atau yang bisa juga dikenal dengan pars nasalis pharynx, pars oralis pharynx, dan juga pars laryngea pharynx. Jadi dapat kita lihat di sini dari sini sampai sini itu merupakan pharynx. Oke. Pada nasopharynx itu perbatasannya seperti yang saya sudah bilang bahwa ke kavitas nasi itu perbatasannya dia adalah koana. Kemudian ke oropharynx perbatasannya itu adalah istium pharynx. Istium pharynx itu merupakan sebuah penyempitan. Ini kalau kalian lihat di sini ada penyempitan dan dia setinggi dengan palatum mole yang ini. Kemudian untuk oropharynx dia itu batasnya apabila dia ke mulut, dia itu perbatasannya di isthmus faucium di sini. Kemudian apabila dia ke laryngopharynx, dia perbatasannya adalah setinggi dengan epiglottis, yaitu yang ini. Kemudian laryngopharynx perbatasannya ke larynx adalah dengan aditus laryngis. Aditus laryngis itu yang ini, daerah di sini. Baik. Kemudian pada nasopharynx dapat kita lihat di sini bahwa terdapat sebuah lubang, yaitu adalah ostium pharyngeum tubae auditivae. Yang ini. Kemudian pada bagian ini terdapat torus tubarius. Kemudian terdapat tonsilla pharyngea, torus levatorius, dan juga terdapat plica salpingopharyngea pada bagian ini. Kemudian pada oropharynx dapat kita lihat di sini terdapat adanya arcus palatopharyngeus pada bagian ini.
Kemudian dapat kita lihat di sini pada laryngopharynx terdapat beberapa struktur juga di bagian sini. Kemudian kita akan lanjut ke di sini laryngopharynx dapat kita lihat di sini pada bagian ini atau yang ini sampai ke adytus laryngis. Kemudian kita lanjut ke laring. Jadi pada laring itu seperti yang saya sudah bilang juga tadi bahwa di laring itu terdapat ada 3 bagian. Ada vestibulum laryngis, ventriculus laryngis, dan cavitas infraglotica. Dan juga untuk masuknya dari laring itu adalah adytus laryngis. Dapat kita lihat di sini bahwa vestibulum laryngis itu berada di atas dari plica vestibularis. Sedangkan untuk ventriculus laryngis dia itu berada tepat pada di antara dari plica vestibularis ini dan juga plica vocalis. Kemudian untuk bagian di bawah dari plica vocalis itu disebut dengan cavitas infraglotica. Plica vestibularis dan plica vocalis itu merupakan sebuah pita suara. Jadi manusia itu dapat bersuara karena adanya plica vestibularis dan juga plica vocalis. Jadi plica vestibularis itu merupakan sebuah pita suara palsu, sedangkan kalau plica vocalis merupakan pita suara asli. Pada bagian laring juga dapat kita lihat terdapat epiglottis. Epiglottis sendiri merupakan sebuah penutup, sebuah bagian yang menutup ketika seseorang makan. Jadi ketika kita makan, epiglottis akan menutup sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam laring. Oleh sebab itu, makanya kalau kita makan, kita tidak boleh sambil berbicara karena ketika kita makan, ketika kita berbicara, maka epiglottisnya kan akan terbuka. Jadi kalau kita makan, akan menyebabkan tersedak. Kemudian pada bagian laring ini juga dapat kita lihat bahwa terdapat pada bagian ini merupakan cartilago thyroidea. Kemudian pada cartilago thyroidea ini dapat kita lihat juga terdapat Adam's apple atau peninggian, yaitu prominensia laryngea. Kemudian pada bagian ini juga dapat kita lihat di sini terdapat cartilago cricoidea. Baik, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu adalah trakea. Jadi setelah dari kavitas nasi turun ke pharynx, turun ke larynx, kemudian dia akan ke trakea. Nah, trakea ini dapat kita lihat di sini bahwa trakea itu dia tersusun atas 2 ligamen dan juga cartilago. Nah, cartilago yang menyusun itu disebut dengan cartilago trachealis. Tapi apabila jamak menjadi cartilagines tracheales. Kemudian untuk ligamentumnya itu adalah ligamentum annularia atau ligamenta annularia. Kemudian percabangan dari trakea disebut dengan bifurcatio tracheae. Apabila ditunjuk dari dalam atau berada di dalamnya itu merupakan karina. Nah, karina ini di dalamnya itu memiliki banyak sensor batuk sehingga saat kita batuk secara dalam dan juga secara keras, itu artinya sudah memasuki ke bagian dari karina. Kemudian dapat kita lihat di sini juga terdapat bronkus. Nah, pada bagian bronkus ini, bronkus itu dapat kita bedakan menjadi beberapa bagian. Dari bronkus, kemudian dari bronkus principalis, kemudian nanti dia akan menjadi bronkus lobaris. Nah, bronkus principalis ini dia terbagi menjadi 2, yaitu adalah sinister dan juga dexter. Kemudian bronkus principalis pada bagian dextra atau dexter dia akan menghasilkan ada 3 bronkus lobaris sesuai dengan lobusnya. Kemudian pada bagian sinister dia akan menghasilkan 2 bronkus lobaris, yaitu
lobaris superior sinister dan juga inferior sinister sesuai dengan dari lobus pulmo pada dexter dan sinister. Baik. Nah, kemudian kita akan melihat di sini adalah pulmo atau paru-paru. Jadi dapat kita lihat di sini terdapat apex pulmonis atau puncak dari pulmonya, kemudian basis pulmonis. Kemudian pada bagian ini dapat kita lihat di sini adalah fissura obliqua. Jadi fissura obliqua ini merupakan sebuah fissura atau sebuah garis yang membagi paru. Apabila pada sinister, dapat kita lihat di sini pada sinister dia hanya memiliki fissura obliqua ini yang membagi antara superior dan juga inferior. Tetapi pada dexter dia terdapat juga fissura horizontalis. Fissura horizontalis ini merupakan fissura yang hanya terdapat pada bagian kanan dari paru, di mana fissura ini membentuk yang dinamakan dengan lobus medius, yang tidak dimiliki pada pulmo sinister. Baik. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa ini merupakan bronchus principalis, kemudian arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Ini adalah yang untuk bagian dextra. Kemudian pada bagian sinistra dapat kita lihat di sini bahwa di sini ada arteri, bronchus dan vena. Jadi terlihat perbedaannya bahwa kalau misalkan di dextra dia itu adalah BAV, yaitu adalah bronchus principalis, arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Sedangkan pada sinistra dia adalah ABV, yaitu adalah arteri pulmonalis, bronchus principalis dan juga vena pulmonalis. Kemudian kita lanjut ke anatomi dari kardiovaskular. Jadi anatomi dari kardiovaskular dapat kita lihat secara singkat. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat atrium dextrum, ventriculus dexter, kemudian ventriculus sinister, dan juga terdapat atrium sinistrum pada bagian ini. Jadi itu merupakan 4 ruangan yang dimiliki oleh jantung. Kemudian pada bagian ini dapat kita lihat di sini ada auricula sinistra. Kemudian di sebelah kanannya juga terdapat auricula dextra. Jadi auricula ini karena dia bentuknya kenapa dinamakan auricula? Karena bentuknya seperti telinga. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa terdapat aorta. Kemudian terdapat truncus pulmonalis yang nanti akan bercabang menjadi arteri pulmonalis. Kemudian terdapat vena cava superior. Kemudian pada jantung itu sebenarnya dia memiliki lapisan pelindung yang dinamakan dengan perikardium. Perikardium sendiri itu dia memiliki dapat dibedakan menjadi 2, yaitu adalah perikardium fibrosum dan serosum. Nah, kemudian perikardium fibrosum itu yang paling luar, kemudian serosum itu yang lebih dalam. Nah, apabila perikardium serosum itu dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu lamina visceralis dan juga lamina parietalis. Nah, lamina visceralis merupakan lapisan perikardium yang langsung menempel pada dinding dari jantung. Begitu. Kemudian di antaranya itu biasanya terdapat di antara dari perikardium ini biasanya terdapat sebuah cairan untuk agar saat jantung berkontraksi dia tidak terjadinya suatu gesekan. Dia menyebabkan suatu gesekan. Kemudian dapat kita lihat di sini untuk pada bagian dalamnya ini terdapat musculi pectinati yang berbagian kasar ini. Kemudian crista terminalis yang memisahkan antara bagian kasar dan bagian halus pada bagian ini. Kemudian dapat kita lihat di sini juga bahwa terdapat fossa ovalis. Jadi fossa ovalis ini merupakan dulunya pada saat kita masih masa embrionik dia ini belum menjadi fossa ovalis, tapi dia menjadi foramen ovale. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa di sini terdapat valva atrioventricularis dextra. Jadi jantung itu memiliki 4 valva. Dapat dibedakan menjadi 2 sebenarnya.
secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 lagi, baru dia dapat dibedakan lagi sehingga dapat menjadi 4 jenis. Jadi valva atau katup pada jantung itu dapat dibedakan menjadi 2. Pertama itu adalah katup semilunaris dan juga katup atrioventricularis. Nah, katup semilunaris ini dia itu biasanya meliputi dari aorta, katup aorta, dan juga katup trunki pulmonal. Kemudian untuk bagian atrioventricularis dia meliputi dari trikuspid dan juga bikuspid atau yang biasa kita kenal dengan mitral. Kemudian penghubung dari musculus papillaris pada bagian ini dan juga dengan valva atau dengan katup itu disebut dengan chordae tendinae. Chordae tendinae yang ini. Chorda tendinea. Dapat kita lihat di sini. Cukup sama. Kemudian pada bagian ventricle kiri itu dia karena kerjanya dia lebih berat dibandingkan ruang jantung lainnya, sehingga dindingnya akan lebih tebal. Sehingga kita bisa membedakan dari situ. Apabila dindingnya lebih tebal, maka itu merupakan bagian jantung kiri, dan juga apabila dindingnya lebih tipis dibandingkan bagian jantung di sebelahnya, maka itu merupakan bagian jantung kanan. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa arcus aorta. Jadi aorta itu dia memiliki beberapa bagian, yaitu adalah ascendant, arcus aorta, dan juga descendant. Jadi ascendant dia naik ke atas, kemudian pas di lengkungannya itu merupakan arcus aorta, dan pas dia turun ke bawah itu merupakan descendant. Nah, pada arcus aorta ini dia memiliki 3 cabang langsung, yaitu adalah truncus brachiocephalicus, kemudian arcus carotis communis sinistra, dan juga arteri subclavia sinistra. Yang ini, dan yang ini. Kemudian kita akan lanjut. Nah, ini merupakan valve yang sudah saya bilang atau sebelumnya, ya, atau yang biasa kita kenal dengan katup. Nah, pada bagian atas merupakan valve trunki pulmonalis. Dia itu memiliki valvula atau bagian di sini ada yang anterior, dextra dan sinistra. Kemudian valve aortanya dia pada bagian ini ini merupakan valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris sinistra, dan valvula semilunaris posterior. Kemudian pada valve atrioventricularis dia sedikit berbeda dengan valva semilunaris. Di sini pada bagian mitral atau bikuspid dia memiliki cuspis anterior dan cuspis posterior. Sedangkan pada trikuspid dia memiliki cuspis anterior, cuspis posterior, dan cuspis septalis. Jadi dapat kita lihat bahwa yang membedakan antara bikuspid dan trikuspid atau katup trikuspid dan katup mitral itu adalah karena katup dari mitral itu tidak memiliki adanya cuspis septalis pada bagian ini. Kemudian kita akan lanjut ke anatomi klinis. Yang pertama adalah tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot sesuai namanya tetra, artinya ada 4 permasalahan jantung bawaan. Nah, jadi permasalahan tetralogy of Fallot ini dia adalah di mana sih awalnya kan pada masa embrionik itu manusia atau kita itu jalur keluarnya tuh masih satu yang namanya truncus arteriosus. Kemudian akan terbelah menjadi 2, yaitu menjadi aorta dan juga truncus pulmonalis. Nah, saat proses embrioniknya pembentukan dari pemisahan dari truncus arteriosus ini terjadi suatu permasalahan sehingga aortanya itu dia menjadi lebih besar dibandingkan dari truncus pulmonalis, sehingga menyebabkan terjadinya stenosis dari pulmonal, stenosis pulmonal atau pengecilan pulmonal. Nah, pengecilan pulmonal ini artinya karena dia pulmonalnya lebih kecil dibandingkan aortanya, sehingga aortanya ini menjadi mengambil tempat dari yang seharusnya merupakan bagian dari truncus pulmonalis. Nah,
karena dia mengambil bagian dari truncus pulmonalis seharusnya, dia menyebabkan terjadinya overriding aorta. Kemudian ventricular septal defect juga terpengaruh karena seperti yang kita tahu tadi ada pars pada bagian septal itu ada pars membranacea dan juga pars muscularis. Nah, pars membranacea ini itu dia juga terbentuk pada saat masa embrionik atau pemisahan dari truncus pulmonalis, sehingga apabila pemisahan yang terganggu maka ventricular septal defect-nya ventricular septalnya juga akan terganggu atau septum dari ventrikular. Kemudian karena si jantung kanannya ini dia harus memompa kepada pulmo yang kecil, sehingga dia akan tekanan kerjanya harus lebih besar dibandingkan yang seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya hipertrofi dari ventrikular kanan. Seperti yang saya sudah bilang juga sebelumnya bahwa seharusnya dinding dari ventrikel kiri itu lebih besar dibandingkan ventrikel kanan. Nah, tapi pada saat yang ini keduanya dapat kita lihat pada gambar itu memiliki dinding yang tebal. Kemudian anatomis klinis yang kedua itu adalah ductus arteriosus patent. Jadi ductus arteriosus itu apa? Jadi ductus pada masa embrionik itu juga ductus arteriosus itu dia kan pulmo ini belum bekerja pada masa embrionik, sehingga adanya sambungan pada aorta dan juga truncus pulmonalis yang dinamakan dengan ductus arteriosus. Nah, pada saat kita sudah lahir, seharusnya ductus arteriosus ini sudah menutup dan menjadi ligamen. Tetapi pada beberapa kasus ductus ini tidak tertutup atau sehingga menyebabkan patent ductus arteriosus atau ductus arteriosus patent, atau di mana ductus arteriosusnya tidak menutup dan tetap ada. Kemudian kita akan lanjut ke heart failure atau gagal jantung. Jadi gagal jantung itu merupakan suatu kondisi di mana jantung itu tidak mampu lagi untuk dapat memompa darah. Jadi misalkan kita memiliki hipertensi. Nah, hipertensi ini menyebabkan kan jantung harus bekerja lebih giat lagi kan. Nah, atau menyebabkan adanya hipertrofi. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya juga bahwa kerja jantung yang lebih keras itu akan menyebabkan terjadinya hipertrofi. Nah, awalnya hipertrofinya ini berbanding lurus dengan kerjanya, tetapi makin lama jantung akan makin lelah sehingga menyebabkan terjadinya gagal jantung. Jadi ketika terjadinya hipertensi dia menyebabkan left heart failure. Jadi ketika terjadinya hipertensi ini pada tubuh, terjadinya heart failure pada bagian ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri ini mengalami heart failure, maka atrium kiri juga akan mengalami heart failure. Kemudian karena jantung kiri mengalami kegagalan jantung, maka vena truncipulmonal atau vena pulmonalis dia itu juga akan mengalami hipertensi. Nah, hipertensi pada vena pulmonalis ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan cairan pada paru. Nih. Jadi yang ini. Nah, dia akan menyebabkan edema paru atau penumpukan cairan pada paru. Kemudian, karena terjadi penumpukan, maka arteri dari truncipulmonalis ini juga akan mengalami suatu hipertensi. Nah, hipertensi ini juga dapat menyebabkan gagal jantung pada bagian jantung kanan atau heart failure right atau right heart failure. Kemudian karena jantung kanannya juga terjadi hipertensi, maka menyebabkan vena cava inferior dan juga superiornya mengalami hipertensi. Nah, vena cava inferior ini dapat kita lihat apabila kita melakukan pengukuran vena jugularis pressure atau JVP. Dapat kita lihat di situ. Kemudian untuk vena cava inferior dia akan
berhubungan dengan vena dan arteri hepatika, vena arteri hepatika nih. Nah, dia akan menyebabkan si ini hepar ini mengecil karena dia memiliki banyak jaringan parut. Nah, karena banyaknya jaringan parut ini menyebabkan vena porta itu dia juga hipertensi. Nah, vena porta yang hipertensi dapat menyebabkan terjadinya ascites atau menumpuknya cairan pada bagian perut. Kemudian vena porta yang hipertensi dia ini vena porta ini juga dia berhubungan dengan vena esofagus. Karena vena portanya hipertensi, vena esofagusnya juga ikut hipertensi. Ketika vena esofagus juga ikut hipertensi, maka akan menyebabkan terjadinya hematemesis atau muntah darah yang darahnya ini gelap. Kemudian vena porta dia juga akan beranastomosis dengan vena rektal. Nah, vena rektal ini akan menyebabkan adanya varises rectum, ditandai dengan, nah ini varises rectum ya. Varises rectum ini dia akan ditandai dengan atau yang biasa kita sebut dengan ambeien. Nah, jadi kita mundur sedikit tadi. Jadi di sini itu fesesnya bisa menjadi gelap karena tadi yang hematemesis atau di vena esofagus itu dia terjadi pecah kan. Nah, pecahnya itu kalau dimuntahkan dia jadinya hematemesis, tapi kalau misalkan dia tidak dapat dimuntahkan dia jadinya melena atau fesesnya menjadi gelap. Kemudian vena porta ini dia juga berhubungan dengan vena epigastrika inferior yang dapat menyebabkan terjadinya kaput medusa seperti pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam video ini selama saya melakukan video ini, dalam pengucapan ataupun dalam sikap saya selama video ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat, dan terima kasih semuanya.